Nama aslinya adalah Mas Karebet atau biasa disebut Joko Tingkir. Beliau adalah pendiri sekaligus raja atau sultan pertama dari Kerajaan Pajang yang memerintah dari tahun 1568 hingga 1582 dengan nama Sultan Hadiwijaya. Joko Tingkir adalah pemimpin besar dan juga merupakan seorang ulama. Beliau adalah santri dan murid dari Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, seseorang sesepuh di Banyu Biru, dan termasuk juga berguru kepada pamannya sendiri yang disebut Ki Kebo Kanigoro. Mas Karebet atau Joko Tingkir dilahirkan di Pengging pada tahun 1549. Jejak leluhur Joko Tingkir saat ini juga masih ada di daerah Pengging yang saat ini masuk wilayah Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Jejak leluhur Joko Tingkir yaitu melalui makam sang ayah, Ki Kebo Kenongo atau Ki Ageng Pengging, serta makam kakeknya, Sri Makurum Handayaningrat atau Ki Ageng Pengging Sepuh. Makam Kebo Kenongo berada di kompleks pemakaman warga di Dukuh Pengging Gedong, Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono. Makam Ki Ageng Pengging ini pun tampak terawat dengan baik hingga saat ini. Komplek makam ini tampak bersih. Di depan makam ada papan tembok dan tertempel silsilah Kiai Ageng Kebo Kenongo. Mulai dari Brawijaya kelima hingga Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo. Di silsilah tersebut disebutkan dari Prabu Brawijaya kelima kemudian turun anak Retna Pembayun yang bersuamikan Sri Makurum Handayaningrat. Pernikahan Retna Pembayun dengan Sri Makurum Handayaningrat memiliki anak yaitu Kiai Ageng Kebo Kanigoro, Kiai Ageng Kebo Kenongo dan Raden Kebo Amiluhur. Kebo Kenongo memiliki anak bernama Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo. Hingga saat ini, makam Ki Ageng Pengging Sepuh maupun Kebo Kenongo masih kerap dikunjungi masyarakat. Tujuannya untuk ziarah maupun tirakat. Nama Joko Tingkir mulai dikenal ketika beliau masih kecil dan diasuh oleh janda dari desa Tingkir Salatiga, yaitu Nyi Ageng Tingkir. Beliau diasuh Nyi Ageng Tingkir karena orang tua Joko Tingkir meninggal dunia. Dalam catatan Ki Kebo Kenanga ayah Joko Tingkir atau Mas Karebet, meninggal dunia karena dihukum mati berkaitan terjadinya konflik politik dan kekuasaan di masa itu. Suatu hari Ki Kebo Kenanga dipanggil untuk menghadap ke Demak oleh Raja Demak, Raden Patah. Namun Ki Kebo Kenanga menolak permintaan Raden Patah. Kemudian tersiar kabar kalau Ki Kebo Kenanga melakukan pembangkangan. Hal ini membuat kakak seperguruan Ki Ageng Tingkir meluncur ke Pengging. Ki Ageng Tingkir lantas menanyai Ki Kebo Kenanga, "Oh adik, engkau dipanggil untuk menghadap Kanjeng Sultan Demak Raden Patah, apa alasanmu sehingga kamu tidak datang?" Kata Ki Ageng Tingkir, bertanya. Ki Kebo Kenanga sang adik pun menjawab, "Apalah gunanya orang dusun dipanggil untuk menghadap Sultan?" Kakak seperguruan Ki Ageng Tingkir itu kemudian menjawab, "Bagaimana ini, kamu dipanggil tidak mau menghadap lalu apa jadinya?" Singkat cerita, Ki Kebo Kenanga meninggal dunia. Konon, dia meninggal setelah Sunan Kudus mengeksekusinya. Kematian Ki Kebo Kenanga terjadi 10 tahun setelah Ki Ageng Tingkir telah lebih dahulu meninggal dunia. Satu-satunya anak Ki Kebo Kenanga Mas Karebet, diasuh janda Ki Ageng Tingkir setelah istrinya menyusulnya pergi. Mas Karebet atau Joko Tingkir, selama diasuh Nyi Ageng Tingkir, tumbuh menjadi sosok pemuda tampan, tinggi, gagah perkasa, dan Joko Tingkir muda gemar mencari ilmu dan bertapa. Joko Tingkir ini pernah berguru ke Sunan Kalijaga, Ki Ageng Selo dan Ki Banyu Biru. Setelah banyak menimba ilmu dari para gurunya, Joko Tingkir kemudian diminta untuk mengabdi ke Kerajaan Demak Bintoro.
Ketika menimba ilmu di Ki Banyu Biru ini, Joko Tingkir diberikan ilmu-ilmu Kadikjayan di Gunung Lawu. Dengan tujuan untuk mengendalikan hawa nafsu dalam diri, Joko Tingkir disuruh berendam di sungai yang airnya sangat dingin. Setelah berbulan-bulan lamanya belajar dan mendalami ilmu, ketika sudah dianggap mumpuni ilmunya, kemudian Ki Banyu Biru memperbolehkan Joko Tingkir pergi ke Demak. Sebelum pergi ke Demak, Ki Banyu Biru memberikan azimat timang Kiai Bajul Giling. Perjalanan Joko Tingkir ke Demak menyusuri sungai dan transportasinya hanya menggunakan getek atau rakit yang hanya terdiri dari susunan bambu. Di tengah perjalanan, tepatnya di Kedung Srengenge, Joko Tingkir dikejutkan oleh segerombolan buaya yang telah mengepungnya. Meskipun dirinya dalam bahaya, Joko Tingkir nekat untuk tetap mengayuh geteknya. Namun berkat kekuatan gaib dari timang Kiai Bajul Giling itu, buaya-buaya yang tadinya buas beringas seketika semuanya menjadi lemah dan tunduk kepada Joko Tingkir. Bahkan menjadi pengawal dalam perjalanannya. Sesampainya di Demak, Joko Tingkir mengajukan diri untuk menjadi prajurit. Tanpa sengaja Joko Tingkir bisa meloncati kolam masjid dengan loncatan ke belakang. Sehingga diangkat menjadi kepala prajurit Demak, berpangkat Lurah Wira Tamtama. Singkat cerita, karena kerajaan Demak semakin aman dan jauh dari masalah, Sultan Trenggono memberikan gelar Bupati Pajang dengan nama Adipati Hadiwijaya atas dedikasinya Joko Tingkir. Bukan hanya itu, ia juga dinikahkan dengan putrinya yaitu Ratu Cempaka Emas. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa yang berdiri tahun 1475 hingga 1568. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah dengan bantuan ulama Islam Jawa pada masa itu. Kekuasaan kerajaan Demak di Pulau Jawa tidak berlangsung lama. Pada pertengahan abad ke-16 Masehi, kerajaan Demak mengalami krisis politik dan keamanan yang akhirnya mengakibatkan keruntuhan kerajaan. Demak mulai mengalami kemunduran sejak meninggalnya Sultan Trenggono. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pemimpin yang cakap seperti beliau, dan juga munculnya konflik internal dalam kerajaan. Sultan Trenggono wafat. Kemudian jabatan raja diganti oleh sang putra alias Sunan Prawoto. Namun naas, Sunan Prawoto mati di tangan Arya Penangsang, seorang bupati Jipang Panolan. Tidak sampai di situ, Arya Penangsang membunuh saudaranya bernama Pangeran Kalinyamat yang saat itu menjabat sebagai Bupati Jepara. Bupati Pajang alias Jaka Tingkir juga menjadi sasarannya. Arya Penangsang juga mengirim utusan untuk membunuh Joko Tingkir. Namun misi pembunuhan itu gagal. Tak lama berselang, Ratu Kalinyamat, adik Sunan Prawoto, mendesak Joko Tingkir untuk menumpas pemberontakan Arya Penangsang karena ia yang setara dengan Adipati Jipang itu. Atas desakan ini, Joko Tingkir mengadakan sayembara bahwa barang siapa yang mampu membunuh Arya Penangsang akan mendapatkan tanah Pati dan Mentaok atau Mataram sebagai hadiah. Sayembara itu diikuti oleh Ki Ageng Selo, Ki Ageng Pemanahan, dan Ki Panjawi. Dalam penumpasan ini, Ki Juru Martani, kakak ipar Ki Ageng Pemanahan, berhasil menyusun siasat cerdik sehingga Sutawijaya, anak Ki Ageng Pemanahan, berhasil membunuh Arya Penangsang. Kemudian setelah pemberontakan itu, pusat kerajaan Demak dipindah ke Pajang dengan Jaka Tingkir sebagai rajanya. Dan Demak dijadikan daerah kadipaten yang dipimpin oleh anak Sunan Prawoto. Dalam kepemimpinannya sebagai raja, Joko Tingkir mengangkat rekan-rekan seperjuangannya untuk menjadi menteri di kerajaan Pajang. Mas Manca diangkat menjadi pati bergelar Pati Mancanegara, sementara Mas Wila dan Ki Uragil dijadikan menteri berpangkat Ngabehi.
Ternyata, Joko Tingkir yang pada saat itu bergelar Sultan Hadiwijaya, masih belum melaksanakan separuh janjinya dalam sayembara itu. Ki Ageng Pemanahan belum mendapat tanah Mataram yang dijanjikan padanya. Dan Ki Panjawi pun sudah mendapatkan hak tanah Pati sebagai hadiah sayembara itu. Joko Tingkir cemas mendengar ramalan Sunan Prapen bahwa di Mataram kelak akan lahir sebuah kerajaan yang mampu mengalahkan kebesaran kerajaan Pajang. Kemudian Sunan Kalijaga meminta Joko Tingkir untuk segera menepati janjinya untuk menyerahkan tanah Mataram. Waktu itu, tanah Mataram sendiri merupakan bekas peradaban kerajaan Mataram kuno yang sudah tertutup hutan bernama Alas Mentau. Setelah menerima hadiah dari Joko Tingkir, Ki Ageng Pemanahan sekeluarga, termasuk Ki Juru Mertani, membabat hutan itu dan mendirikan desa Mataram. Desa itu menjadi tanah perdikan di mana penguasanya hanya diwajibkan untuk menghadap Pajang secara rutin tanpa kewajiban membayar upeti. Untuk pertama kalinya Ki Ageng Pemanahan bertemu Sunan Prapen pada tahun 1568. Dan Sunan Prapen menceritakan ramalannya bahwa Mataram akan menaklukkan kerajaan Pajang melalui keturunannya. Dan ramalan itu pun juga sampai ke telinga Joko Tingkir. Joko Tingkir pun sudah tidak lagi merasa cemas dan menyerahkan semua kepada kehendak takdir Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian pada tahun 1575 Ki Ageng Pemanahan meninggal dunia, untuk penggantinya diangkatlah anaknya yang bernama Sutawijaya untuk menjadi penguasa baru Mataram. Lalu Sutawijaya diberi hak oleh kerajaan Pajang untuk tidak menghadap ke Pajang selama setahun penuh. Setahun telah berlalu, Sutawijaya tidak pernah menghadap ke Pajang atas kondisi wilayahnya. Lalu Joko Tingkir mengutus kedua pejabat seniornya yaitu Ngabehi Wiralama atau Mas Wira, dan Ngabehi Uragil atau Ki Uragil. Dan pada saat kedua pejabat Pajang itu bertemu dengan Sutawijaya, mereka diberlakukan kurang sopan oleh Sutawijaya. Beberapa tahun kemudian Sutawijaya tak kunjung menghadap ke Pajang. Lalu Joko Tingkir mengirim utusannya lagi untuk berangkat ke Mataram. Pada saat itu, utusan Joko Tingkir yang berangkat ke Mataram adalah putra mahkota Pangeran Benawa, Arya Pamalat menantunya yang menjabat sebagai Adipati Tuban, dan Patih Mancanegara atau Mas Manca. Mendengar kedatangan utusan dari Pajang itu, Sutawijaya menyambutnya dengan pesta besar. Pada saat itu kondisi Mataram telah maju pesat. Di tengah pesta itu putra sulung Sutawijaya yang bernama Raden Rangga membunuh seorang prajurit dari Tuban. Kemudian Arya Pamalat melaporkan kejadian itu dan keburukan yang dilakukan oleh Sutawijaya beserta keluarganya. Memicu panasnya konflik antara Pajang dan Mataram. Beberapa hari kemudian terjadilah peperangan, pasukan Pajang yang lebih banyak bisa terkalahkan oleh Mataram dan tiba-tiba Gunung Merapi meletus, sebagian pasukan Pajang terkena laharnya. Lalu Joko Tingkir pun meminta pasukannya untuk mundur. Dalam perjalanan kembali ke Pajang Joko Tingkir singgah dan berziarah di makam Sunan Tembayang. Tak lama berselang Joko Tingkir dan sisa pasukannya melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan Joko Tingkir pun jatuh dari tunggangannya dan terpaksa untuk ditandu menuju Pajang. Sesampainya di Pajang sakitnya tambah parah. Kemudian berwasiatlah Joko Tingkir kepada anak-anaknya dan menantunya untuk tidak membenci Sutawijaya. Karena perang antara Pajang dan Mataram ia yakini sebagai takdir dan ketetapan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tak hanya itu, Joko Tingkir pun juga menganggap Sutawijaya sebagai anaknya sendiri. Tak lama kemudian Joko Tingkir meninggal dunia, pada tahun 1582. Dan dimakamkan di Desa Butuh yang terletak di Kabupaten Sragen Jawa Timur, yang merupakan kampung halaman ibunya.